Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua bunda yang sudah bergabung pagi hari ini di program online talk MPASI Anti Galau dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Group. Terima kasih untuk bunda-bunda yang hari ini sudah bergabung. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan saya juga ingin menyapa narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini dengan Dr. Dini Adityarini. Selamat pagi, dokter. Iya, jadi terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah bergabung hari ini. Kalau saya lihat dari bunda-bunda yang mendaftar, ternyata tidak hanya dari area Surabaya dan Sidoarjo, tapi juga ada beberapa bunda yang berasal dari luar kota, dari beberapa kota di Nusantara. Ada yang dari Medan, ada yang dari Jayapura, bahkan ada yang dari Palu, ada yang dari Balikpapan atau Makassar, kemudian ada juga dari Padang. Jadi terima kasih. Kalimantan juga hadir. Oh, Kalimantan hadir. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga kita semua hadir, Jakarta juga Jogja. Terima kasih bunda-bunda yang sudah semangat hari ini untuk kita belajar bersama-sama dengan narasumber kita hari ini. Tentunya kalau masa MPASI itu kan bisa dikatakan fase selanjutnya untuk belajar setelah fase menyusui. Jadi hari ini kita akan meluangkan waktu di weekend yang cerah ini untuk kita sama-sama belajar. Terima kasih untuk bunda-bunda yang menuliskan di sini dari Manado, dari Malang. Ya, jadi bunda-bunda nanti kalau misalnya ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat dengan menuliskan nama ibu atau nama bundanya, kemudian kota. Nanti akan dijawab oleh Dokter Dini. Nah, untuk hari ini, selain kita mendengarkan pemaparan atau materi dari Dokter Dini, kita nanti juga akan menyaksikan demo memasak salah satu menu MPASI yang bisa dicoba oleh bunda-bunda di rumah. Nah, untuk kegiatan online kelas hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Surabaya dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Mer. Jadi hari ini kita akan menghadirkan Dokter Dini. Dokter Dini adalah salah satu dari dokter anak yang praktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Surabaya maupun Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Mer. Beliau juga pada tahun 2017 sampai 2021 sebagai salah satu Satgas ASI dari IDAI. Kemudian beliau juga konselor menyusui. Kalau misalnya bunda-bunda mengikuti akun Dokter Dini, bisa banyak melihat informasi dan edukasi mengenai menyusui di akun Instagram Dokter Dini. Kita sapa Dokter Dini. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi semuanya. Waduh, dari seluruh Indonesia ini kayaknya ada ya. Dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada, dari Jayapura juga ada ya. Terima kasih Bunda semuanya yang sudah berkenan hadir. Kita bersama belajar pada siang hari ini ya. Kita nanti saling bisa bertukar pikiran, berdiskusi gitu ya Mbak Didi ya. Betul, dokter. Ya, terima kasih. Wah, ini masih banyak yang absen nih, dokter. Dari Sumedang. Kemudian dari mana lagi tadi? Dari Jogja, dari Jember. Dari Bali ada nggak ya? Dari Bali. Dari Bali belum. Dari Pangkal Pinang. Bali, NTT kayaknya ya. Ya, ini Pangkal Pinang yang sudah absen. Baik, nanti untuk hari ini akan didampingi oleh saya Didi juga dengan Dokter Dini. Baik, Dokter Dini kita mau mulai saja untuk memulai acara ini. Ya. Dipersilahkan pada Dokter Dini. Oke, sebelumnya sekali lagi kita akan belajar bersama ya. Bukan berarti kita yang paling benar, tapi kita akan berdiskusi bersama. Ini kita launching setelah 2 tahun kita break ya Mbak Didi ya. Betul, dokter. Memulai kelas empati. Jadi rupanya ibu-ibu ini yang dulu sudah belajar, sekarang putra-putrinya ini sudah pada gede semua. Kemarin ada satu yang datang, dokter saya dulu ikut kelas empatinya, ini sekarang sudah 3 tahun, gemas sekali makan daging. Saya pegang, sekel badannya, tegak gitu ya. Nah, rupanya ibu-ibu yang baru melahirkan, kemudian baru memulai empati ini, karena pandemi ini jadi agak terbengkalai gitu ya, karena kita fokus pada
penanganan infeksi gitu. Nah, sekarang kita mulai lagi, semoga dengan acara ini kita semua bisa belajar dan anak-anak kita, bayi-bayi kita bisa mendapatkan informasi yang benar tentang makanan pendamping ASI. Oke, saya minta izin untuk share screen ya. Oke. Ya, Ibu balita hebat pada masa pandemi, empati tepat, anti galau ya. Oke, saya mau sorry. Iya. Saya terpaksa harus memulai satu informasi ini pagi ini dengan satu informasi yang kurang mengenakan bahwa ternyata dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia, Indonesia itu adalah negara dengan status gizi buruk. Aduh, jangan baper dulu ya, Pak Bunda ya. Karena memang faktanya demikian. Jadi WHO itu menetapkan batas toleransi stunting maksimal itu 20%. Dan di Indonesia tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita stunting atau sekitar 35,6% itu stunting, sedangkan 18%-nya sangat pendek, 17%-nya kategori pendek ya. Nah, tentunya ini kita lihat. Jadi kalau kita mengikuti standar WHO yang benar, maka usia 0 sampai 6 bulan itu kita harus mencukupi bayi-bayi kita dengan ASI eksklusif. Kalau kita lihat di sini di Rumah Sakit RSI Kendang Sari hampir 95% itu bayi-bayi ASI eksklusif ya. Nah, kemudian karena ASI ini adalah standar emas nutrisi. Nah, kemudian setelah itu usia 6 sampai 24 bulan maka harus ditambahkan makanan plus atau makanan pendamping ASI yang ideal. Nah, nanti kita akan bicara yang ideal itu sebetulnya seperti apa, datanya juga seperti apa, ya. Oke, nah karena kita refreshing dulu ya, bahwa karena saya lihat terakhir itu karena masa pandemi ini banyak ibu COVID yang melahirkan dan kemudian dengan mudah sekali mengganti konsumsi ASI dengan yang lainnya. Mari kita refreshing dulu bahwa ASI ini adalah makanan yang terbaik untuk meningkatkan imunitas bayi. Jadi kalau masa pandemi COVID begini, nggak ada yang lain selain ASI yang bisa membentengi bayi dari COVID tersebut ya. Nah, maaf ini gambarnya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Oh kelihatan ya. Oke. Oke, jadi kadar antibakteri pada ASI dan gizi bayi dan gizi pada ASI ibu gizi baik dan gizi kurang itu adalah sama. Jadi jangan takut ibu-ibu. Kemarin ada yang ibu nanya gini, dokter anak saya kok berat badannya naiknya seret ya? Apakah ASI saya nggak bagus? Apakah saya? Hah? Gambarnya nggak tampak ya? Oke. Ya, oke. Iya, kayaknya. Iya, ini gambarnya yang nggak tampak ini. Oke, jadi saya agak cepat aja ya. Atau sebentar ya, saya share. Ya, ini sebetulnya adalah satu penelitian dari di India, di mana dilihat ASI ibu yang gizi baik dan gizi kurang ini dibandingkan apakah kadarnya sama. Ternyata kadar antibakterinya sama. Dan memang WHO dan EPSGAN sendiri juga mengeluarkan rekomendasi bahwa ASI pada ibu-ibu itu tidak bisa utak-utik dengan apakah saya pengen ASI saya kadar proteinnya tinggi. Kemudian saya makan banyak protein, banyak makan daging, berharap kadar protein pada ASI-nya lebih tinggi. Nggak bisa, ibu ya. Jadi Tuhan itu maha adil. Jadi apapun kondisi ibu akan mempunyai kadar ASI yang standar seperti itu ya. Juga kadar komponen imunologis laktasi di tahun kedua. Kemarin ini penelitiannya keluar juga dari Polandia, menunjukkan bahwa IgA atau imunoglobulin sekretori A itu ternyata di tahun kedua justru meningkat dan IgM ya. Jadi
Dok, ini kan lagi pandemi, saya habis divaksin. Apakah saya harus menghentikan atau ada beberapa yang disarankan untuk menghentikan supaya masuk makanan lain? Nah, ini tidak benar. Jadi teruskan saja menyusui, apalagi kalau ibu-ibu sudah selesai divaksin, maka kadar antibodi itu akan ikut dalam ASI ibu, ya. Iya, ini nggak keluar. Lactation curve-nya juga nggak keluar. Aduh, maaf. Nanti kita akan kirim PowerPoint-nya ya. Mohon maaf, dokter. Mungkin bisa tampilannya pakai PowerPoint yang bukan share screen, yang bukan view, jadi yang file PowerPoint-nya. Oke. Di scroll manual. Mungkin bisa terlihat. Iya, jadi share screen terus gimana ya? File ya, file gitu. Nah, ini tadi, ini nggak kelihatan. Oke, baik. Sambil menunggu slide-nya diperbaiki. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah join. Jangan lupa kalau misalnya mau bertanya, bisa menuliskan di kolom chat. Nanti bisa menuliskan dengan format nama ibu, kemudian underscore, kota domisili. Sudah ada beberapa yang masuk, nanti saya akan membacakan satu-satu untuk dibahas oleh Dr. Dini. Bagi 10 penanya terbaik, nanti kami akan memberikan door prize menarik untuk bunda-bunda. Jadi silahkan bertanya, nanti dokter ini akan memilih 10 pertanyaan terbaik. Oke. Oke, udah bisa. Oke, ya kalau gitu kita langsung, Mas. Mohon maaf ya, ibu-ibu ya. Ya, oke. Jadi 0 sampai 6 bulan itu kita harus ASI eksklusif, kemudian kita akan juga belajar nanti sedikit tentang masalah yang sering timbul saat pemberian ASI eksklusif, dan
faltering growth yang biasa juga terjadi pada saat pemberian ASI eksklusif. Nanti baru kita masuk pada empatinya gitu ya, karena kalau nggak begitu nanti kita nggak terrefresh ya pengetahuan kita. Kita tahu bahwa komposisi ASI itu sangat-sangat lengkap, dia unik, tidak bisa tergantikan. Tahun 2000 berapa ya? 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang peneliti tentang human made oligosakarida, ASI gula mama. Luar biasa sekali, itu mengandung ASI ibu-ibu itu mengandung ratusan human made oligosakarida yang itu tidak bisa tergantikan oleh hanya satu macam oligosakarida ya. Jadi sangat berharga sekali. Kemudian satu lagi yaitu tentang strain bakteri. Nah, kemarin ada yang nanya, dokter bagaimana dengan pemberian probiotik? Saya bilang bahwa probiotik sumber yang paling bagus itu adalah air susu ibu. Karena apa? Kita tahu probiotik yang bekerja itu adalah probiotik yang sesuai dengan tubuh ibu dan tubuh bayi, gitu ya. Nah, sedangkan probiotik kalau diberikan dari pabrik A, pabrik B, pabrik C, itu bakterinya hanya satu macam dan tidak bisa sesuai dengan bakteri yang dibutuhkan oleh si bayi itu. Jadi yang terbaik dari mana? Ya dari air susu ibunya sendiri gitu ya. Jadi kalau sudah pakai ASI sudah nggak usah pakai probiotik yang dari luar gitu ya. Oke, jadi kemudian ini tentang tadi HMO tadi saya sudah jelaskan. Nah ini tadi tentang IgA antibody. Ternyata penelitian terakhir itu menunjukkan bahwa kalau ibu menyusui lebih dari 2 tahun itu malah justru sekretori imunoglobulin A-nya itu justru meningkat. Jadi luar biasa sekali. Tuhan memang sudah memberikan anugerah bahwa ketika pandemi ini, kalau ibu-ibu terus konsisten menyusui, ibu kemudian divaksin, maka antibodinya akan mengalir ke tubuh bayi. Sekaligus bayi mendapatkan antibodi lebih banyak dari ASI yang ibu kira sudah nggak bagus gitu ya. Kemarin ada yang menanyakan gitu, dokter apakah saya bisa menambahkan protein, saya mau banyak makan protein, banyak makan daging, supaya ASI saya lebih tinggi proteinnya. Mohon maaf, nggak bisa Ibu, gitu ya. Jadi, kadar proteinnya itu sama, Ibu mau makan apapun sama, gitu ya. Yang penting adalah Ibu memberikan ASI-nya pada bayi-bayinya, ya. Kemudian, ini komposisinya, yaitu very complex, kemudian unik, kemudian ya dia bisa diserap oleh bayi tanpa dicerna dengan pencernaan yang rumit gitu ya. Kalau misalnya kita memasukkan karbohidrat dari bahan yang lain itu perlu banyak enzim, tetapi kalau dari ASI udah nggak perlu banyak enzim lagi gitu ya. Oke, ini faktor-faktor protektif atau yang memproteksi dari air susu ibu. Ada anti mikroba, kemudian ada anti inflamasi, yang semuanya ini akan melapisi usus bayi sehingga ketika ada virus atau ketika ada bakteri, maka dia akan sulit untuk bisa menembus ke saluran darah, gitu ya. Oke. Nah, memang yang terjadi di seluruh dunia adalah pada bulan ketiga atau keempat itu bayi-bayi sering mengalami apa yang disebut dengan growth faltering atau perlambatan pertumbuhan. Nah, ini yang harus kita siasati bersama gitu ya. Kemarin saya membantu bayi-bayi yang kebetulan prematur 34 minggu. Halo, mungkin ada Mama Rafardan dan Novalin, ada Ibu Putri, Mama dari Fatima dan Akmar, semuanya melahirkan dengan prematur. Tetapi alhamdulillah kemarin ketika mereka kontrol itu sudah mulai usia pemberian empasi dan luar biasa sekali mereka makan dengan lahap. Tentu yang akan kita masak pada siang hari ini yaitu hati ayam. Ini favorit saya banget ya. Oh dok, hati ayam baunya amis gitu. Memang enak. Oke, nanti kita coba ya. Nanti saya minta Mbak Dini untuk coba ya. Oke, ya. Jadi supaya kita tidak
mengalami growth spurting pada 3 sampai 4 bulan, maka memang ada beberapa, karena kalau ada terjadi faltering pada 3 sampai 4 bulan, ini ada satu tanda-tanda bahwa nanti akan terjadi stunting gitu ya. Jadi stunting itu dimulainya dari perlambatan pertumbuhan ketika 0 sampai 6 bulan tersebut gitu ya. Oke, nanti ini mungkin bisa diputar. Ini sebetulnya adalah menunjukkan, terima kasih ke Global Health Media Project. Ini video saya ambil dari Global Health Media Project, di mana kita harus memberikan informasi yang tepat tentang perlekatan, posisi perlekatan. Jadi perlekatan attach your baby at the breast itu sangat-sangat penting. Jadi makanya mohon maaf ya Ibu ya, kalau yang berkonsultasi dengan saya di hari pertama, kedua, ketiga itu luar biasa. Saya harus menerit bagaimana posisi yang benar tuh. Kadang-kadang ibu-ibu yang agak baper itu kadang, aduh dokter Bini mah galak banget gitu ya. Nah sebetulnya adalah ini tujuannya. Jadi ASI para ibu semua nanti bisa mencapai optimal sehingga nggak terjadi apa yang disebut perlambatan pertumbuhan di usia 3 sampai 4 bulan begitu ya. Jadi nah ini agar tidak terjadi growth faltering, maka hindari kesalahan-kesalahan saat menyusui ya. Semoga bisa diputar videonya. Oke ya, ini bisa diputar ya. Jadi nah ini ya, mata putih masuk ke dalam bayi atau nah ini adalah awal dari kesalahan-kesalahan tersebut dan nggak dibenerin ya. Oke, nanti video ini akan kita bagikan. Ya, oke. Ya, kita teruskan dulu. Nah, jadi sebetulnya kalau ada kesalahan tersebut itu jangan buru-buru untuk menambahkan makanan pendamping lain, karena kita tahu tadi ya ASI itu nggak tergantikan. Yang dibenerin apanya? Yang dibenerin caranya, cara menyusunya. Ini memang butuh effort yang luar biasa, butuh tenaga kesehatan, butuh tim, butuh teman-teman yang bisa memberitahu hal tersebut bahwa ibu tuh cara menyusunya kurang tepat gitu ya, sehingga ASI yang seharusnya bisa diproduksi sampai 700 cc per hari ini nggak bisa gitu ya, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan gitu. Oke, nah jadi intinya bayi para ibu-ibu semua itu jangan lupa untuk diplot berat badannya tiap bulan ya. Jadi kalau sudah terjadi perlambatan itu dicari tahu penyebabnya. Kenapa gitu? Jangan nggak apa-apa nanti dia akan gede sendiri kok gitu ya. Jadi penyusui itu harus nyaman. Jadi kalau ada sedikit rasa lecet, nah itu harus dicari tahu, cari ilmunya. Sekarang sosial media, Instagram, Facebook semuanya menyediakan informasi yang tepat. Jadi jangan takut untuk memperbaiki ya. Nah, karena tujuan pemberian ASI itu pertumbuhan optimal, bukan pertumbuhan yang melambat gitu ya. Nah, ini yang terjadi, banyak terjadi juga masalah yang terjadi nanti pada saat pemberian empasi gitu ya. Nah, kita tahu ya bahwa ibu-ibu di Indonesia itu ternyata 30% anemia loh ya. Nah, itu nggak disadari sama ibu-ibu, sehingga ketika memberikan ASI, cadangan zat besi yang diberikan pada bayinya ini juga minimal gitu. Nah, sehingga ini yang terjadi pada bayi-bayinya karena cadangannya minimal, maka bisa terjadi anemia kurang besi tersebut gitu. Nah, anemia kurang besi tersebut itu ditandai oleh apa? Ditandai oleh tentunya HB yang menurun ya. Ini sudah terjadi anemia. Nah, kita tahu bahwa ternyata 55% ya. Jadi tahun 2013 55% itu terjadi anemia. Nah, ini yang harus kita siasati nih. Nah, dengan apa? Dengan makanan pemberian empasinya harus benar yang cukup mengandung zat besi. Nanti kita akan cerita semua. Karena apa? Karena kalau anemia itu ada long term ya konsekuensinya seperti itu. Nah, oke, jadi sebelum dia anemia itu terjadi depresi atau terjadi kekurangan asupan besi.
kemudian terjadi iron deficiency, baru terjadi iron deficiency anemia. Jadi kalau cek darah itu mesti dilihat dengan detail gitu ya. Oh, HB-nya masih 11, tapi ternyata MCC-nya sudah 60 gitu. Nah, itu tetap harus ditambahkan suplementasi zat besi. Dari mana? Dari daging, dari hati ayam yang nanti akan kita masak gitu ya. Oke, karena ya saya tuh nggak tahu ya, sering kali saya tuh feeling saya telinga bayi itu ketika dia sudah mulai kelihatan pucat itu udah kelihatan ternyata bahwa dia HB-nya itu sudah di bawah 10 gitu ya, 9 gitu. Nah, ibunya nggak nyangka, nggak mengira bahwa sudah terjadi kasus anemia seperti itu ya. Ini salah satu kasus yang dinyatakan ternyata HB-nya sudah 5,6 ya. Hati-hati juga pada bayi-bayi yang terlahir lahirnya rendah, berat badan lahir rendah atau prematur. Ini juga harus menjadi perhatian ya. Oke, nah jadi untuk penanganannya tentunya dengan memberikan suplementasi. Kalau dia, jadi sebaiknya memang kalau ragu nih, ibu-ibu tuh suka kalau saya tanya, ibu HB-nya dulu waktu melahirkan berapa gitu. Dari 10 ibu kayaknya yang ingat cuma 2 ya. Ibu-ibu tuh terlalu sayang sama anaknya sampai dirinya nggak ingat gitu. Kalau ibu melahirkan itu HB-nya sudah rendah, maka sebaiknya di usia 4 bulan bayinya coba lakukan screening anemia deficiency besi ya. Kalau di 4 bulan itu dia sudah HB-nya di bawah 9, baiknya sudah diberikan suplementasi zat besi supaya nanti pada saat 6 bulan, pada saat dia makan pendamping, itu dia nggak GTM gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, dok saya sudah ikut rule-nya, saya sudah masak macam-macam, anaknya masih GTM, coba dicek HB-nya gitu ya. Oke, ini rekomendasinya. Nah, kemudian, nah ini dia ya. Jadi sebetulnya sumber zat besi itu kalau saya tanya ini ibu-ibu hari ini masak apa? Masak bayam, dok, masak sayuran yang banyak untuk menambahkan zat besi. Kira-kira zat besinya diserap nggak tuh sama si bayinya? Ya, dengan mohon maaf ternyata kalau zat besi yang berasal dari plant atau dari tanaman atau dari buah itu yang namanya zat besi yang non-heme. Jadi ada 2 ya, ada yang heme, ada non-heme. Nah, yang heme ini ya berasal, ini yang diserapnya banyak, yang diserap hampir 80% itu dari daging, dari ikan, dari organ ya, organ yang berwarna merah, contohnya hati ayam. Sedangkan yang non-heme, yang plant based itu diserapnya sangat sedikit, gitu ya. Oke, nah ini satu yang menunjukkan, jadi yang paling banyak itu kita lihat bahwa beef sirloin steak, wah ini diserapnya paling tinggi. Beef ini diserapnya paling tinggi ya. Oke, kemudian diikuti tuna ya. Jadi ini mempertimbangkan kenapa saya hari ini masak daging dan masak hati ayam. Hati ayam itu gampang kok didapatnya ya. Dan satu lagi, saya hari ini juga masak sumber lemak yang paling bagus, yaitu telur. Ya, kita lihat di sini telur. Telur ini ada di 12,6, proteinnya tinggi, kemudian lemaknya juga sangat bagus. Satu penelitian menyebutkan bahwa mengkonsumsi telur dari usia bayi 6 bulan sampai 9 bulan setiap hari 1 butir ini akan menurunkan resiko stunting sebesar 50% dan resiko berat badan kurang sebesar 74%. Nah, jadi yuk kita masak telur, kita gerakan kampanye makan telur ya. Nah, jadi empati itu diberikan yang tepat sebetulnya menurut WHO itu adalah 6 bulan. Sedangkan Center Eropa membolehkan dari usia di atas 5 bulan ya. Nah, bagaimana kita? Jadi kalau dia tidak ada masalah dengan tumbuh kembangnya, sebaiknya dimulai pada 6 bulan. Karena apa?
supaya dia sangat optimal dalam mengkonsumsi ASI dari ibunya, karena itu sumber yang tidak tergantikan ya. Jadi begini, apa sih yang harus diberikan pertama kali gitu ya? Ini kita lihat bahwa ada kesenjangan. Jadi ASI para ibu-ibu semua di usia anak 6 bulan ini sudah mulai energi yang dibutuhkan oleh si bayi ini mulai berkurang kalau hanya didapat dari ASI. Jadi dia harus diberikan makanan pendamping. Ini ya, kita lihat yang kuning ini kebutuhan energi yang harus dimasukkan dari ASI. Ya. Kemudian, nah kuantitasnya kita lihat bahwa 6-8 bulan itu kuantitas dari lambung bayi ini 250 mili ya, 250 mili. Jadi 250 mili itu kita mesti sangat berhitung gitu ya, apa yang kira-kira kuantitasnya sedikit tapi memberikan nilai energi, nilai protein, nilai zinc, nilai zat besi yang paling banyak gitu. Jadi itu nanti yang akan kita berikan gitu. Ternyata tadi kalau kita lihat tabel sebelumnya ya, kita lihat bahwa daging, hati ayam dan telur itu yang paling padat gitu ya. Jadi jumlahnya sedikit tapi memberikan impact yang paling besar gitu ya. Oke. Nah ini kita lihat ya. Jadi telur, daging sapi, jadi ikan, nah ibu-ibu ya, jadi ikan kembung, makarel itu nggak kalah loh dari ikan salmon. Ikan teri itu nggak kalah dari ikan salmon ya. Jadi please ya, yang nggak ada ikan salmon nggak usah patah hati. Kalau ada ikan kembung, ada ikan teri, yuk mari kita olah supaya itu menjadi lahap dimakan oleh si bayi ya. Oke. Ini nanti kita akan langsung praktekkan ya. Gimana Mbak Didi? Kita langsung praktek hari ini. Baik dokter. Dokter mau praktek langsung atau jawab pertanyaan dulu? Oh boleh. Karena sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin jawab beberapa dulu ya dokter ya. Boleh. Karena ada beberapa yang sudah masuk ini. Oke, mungkin saya akan coba ngurutkan pertanyaannya mengenai tanda bayi yang siap MPASI, dokter. Tadi ada beberapa siap MPASI yang menanyakan apa sih tanda bayi yang siap MPASI? Iya, benar ya. Terutama ini bayi-bayi yang prematur nih ya. Jadi sudah mulai masuk usia koreksi, antara usia kronologis dan usia koreksi itu di tengah-tengahnya. Nah, tanda yang paling harus kita perhatikan adalah bayi sudah bisa menyangga kepala sendiri, dia udah tegak, jadi kepalanya nggak terpulai gitu ya. Ini bahwa tanda dia sudah bisa menelan dengan baik. Karena nggak mungkin dong menelan tapi kepalanya terlentang atau terpulai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia menunjukkan kesukaan. Nah, dok, biasanya itu di usia 4 bulan itu sudah mulai. Dok, ini kalau lihat kakaknya makan kerupuk, itu dia udah mau ikut meraih ya. 4 bulan itu kan tumbuh kembang dia sudah mulai meraih tuh ya. Nah, itu udah mulai kepingin dan udah mulai menunjukkan tanda mulutnya sudah mulai ikut mengunyah gitu ya ketika melihat orang makan ya. Nah, kemudian sebenarnya itu tanda yang sangat penting yang krusial ya. Jadi kalau tanda itu sudah muncul, sebenarnya sudah bisa diberikan. Jadi WHO itu 6 bulan itu sebetulnya kalau dulu kan 4 bulan ya, kita ingat ya, dulu 15 tahun yang lalu mungkin ya, itu 4 bulan. Jadi sebetulnya di usia 4 bulan itu ada bayi-bayi yang sudah siap. Tetapi penelitian kemudian menunjukkan bahwa ASI ini sangat luar biasa. Jadi kalau 4 bulan kemudian digantikan oleh makanan lain, itu sangat merugi gitu. Jadi kemudian diundur. Jadi kalau 6 bulan kemudian diberikan makanan, dok 6 bulan langsung daging nih, kan bulan langsung telur nih, nggak apa-apa gitu. Nah itu sudah siap banget pencernaannya sebetulnya, gitu Mbak Didi. Baik dokter, terima kasih. Terkait dengan tanda kesiapan, kemudian ada juga yang menanyakan mengenai tekstur dokter. Nah mulainya ini teksturnya harus seperti apa, kemudian kapan nih harus ganti tekstur. Lalu juga ada beberapa ibu yang menanyakan harus makanan utamakah atau boleh mengenalkan semacam pur buah seperti itu, apakah boleh? Nah itu dia, ini pure
buah ini Mbak Didi yang benar-benar menjadi. Jadi begini ya, di usia, jadi empati yang harus diberikan tadi adalah yang pertama, dia adalah tinggi protein. Kita lihat tadi kesenjangan proteinnya itu sudah sangat tinggi ya, jadi dia harus tinggi protein. Kemudian tinggi zat besi, karena kita lihat tadi kasus-kasus anemia sangat tinggi. Terus kemudian tinggi zinc, karena zinc ini sangat terkait dengan stunting ya, yang kita tadi di slide pertama tadi kan bayi Indonesia itu adalah negara yang gizinya buruk gitu ya, stuntingnya sangat tinggi. Nah, jadi itu kemudian lemak ya, kemudian lemak. Nah, ini bisa didapatkan dari jenis-jenis makanan tadi. Kalau memberikan pure buah gitu ya, buah itu kan isinya serat dan vitamin ya. Hampir tidak ada buah yang mengandung zat besi yang tinggi ya. Dan kalau zat besi dari buah itu tidak bisa diserap oleh usus bayi gitu. Jadi sebaiknya tidak memberikan makanan yang menu tunggal itu. Ya. Jadi sebetulnya bayi nggak perlu dicoba. Kalau dia empati, kalau dia ASI, para ibu bisa mulai observasi. Kalau saya makan telur, kira-kira bayinya seperti apa? Apakah timbul reaksi merah-merah? Apakah kulitnya beruntusan? Nah, itu tanda memang dia ada sensitif terhadap satu bahan makanan tertentu. Tapi kalau dia baik-baik saja, kulitnya mulus, ya harus nggak mulus-mulus banget lah ya. At least itu nggak ada reaksi di kulitnya. Nah, itu artinya dia nggak apa-apa mau diberikan makanan yang telur tersebut. Dan penelitiannya di Ekuador itu bahwa pemberian telur pada bayi 6 bulan itu ternyata tidak seseram. Dulu itu kan takut banget kita ngasih telur ya. Nah, ternyata itu tidak terbukti gitu. Nah, kemudian kalau untuk teksturnya, ini kita lihat ya. Teksturnya, nah ini 0 sampai 6 bulan itu di mash ya. Di mash atau di saring. Di usia 9 ini baru kita cincang gitu ya. Baru kita cincang kasar gitu ya. Jadi kalau 6 sampai 8 bulan ini kenapa ada 6 ini ya, 6 sampai 9 itu lumat dan saring gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi ibu-ibu ya ingat ya, tinggi besi, tinggi protein. Jadi kalau sayur dan buah itu buat saya diicip-icip aja gitu ya. Jadi bukan makanan utamanya itu alpukat 1 gitu ya, diberikan habis lah itu lambungnya terisi oleh alpukat semua, tentu dia jadi nggak mau makan yang lain gitu ya. Gitu. Ya, dokter, di tabel ini juga ada mengenai frekuensinya ya dokter ya. Jadi tadi juga ada beberapa pertanyaan yang menanyakan frekuensinya harus berapa kali. Bunda-bunda bisa melihat dari tabel ini kalau usia 6 sampai 9 bulan di sana tertulis 2 sampai 3 kali makan besar, 1 sampai 2 kali makan selingan. Hari ini kita akan masak 1 makan selingan ya, yang terbuat dari telur, dan 2 makan besar yang bahan utamanya hati ayam dan daging sapi. Okay. Gitu. Baik dokter, masih tentang frekuensi ini ada beberapa yang bertanya juga ngatur jamnya bagaimana ya dokter ya? Oke, ya jadi intinya sebetulnya bayi itu kalau di usia seperti itu jamnya itu sudah sama seperti kita gitu ya. Jadi tapi yang harus diingat juga bahwa jangan ada beberapa bayi yang dia bangunnya itu siang banget gitu ya, jam 8 dia baru bangun. Nah tentunya kalau dia diberikan makan jam 7 ya tentunya dia ngantuk banget. Jadi jangan, jadi makan pertama ini harus diingat ya, makan pertama itu harus gembira. Bayi itu harus gembira, dia nggak dalam keadaan ngantuk, nggak dalam keadaan kekenyangan gitu ya, tidak dalam keadaan yang kepanasan, sumuk atau seperti itu. Jadi usahakan memang pemberian makan pertama itu jadi something yang spesial ya, karena ini nanti akan terekam dalam bayi supaya ternyata makan tuh enak, makan itu nggak dipaksa, nggak pakai nangis-nangis gitu ya.
Nah, ini akan jadi satu jadi satu memori yang sangat bagus sehingga kedepannya makan itu menjadi satu hal kegiatan yang menyenangkan gitu. Baik, terima kasih. Nah, mudah-mudahan kita langsung praktek membuat menu yang sudah disiapkan oleh Dokter Dini dulu. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya kita akan lanjutkan setelah sesi demo ya, Dokter ya? Iya, iya. Baik, silahkan sambil menunggu dipersiapkan, mungkin ini saya putarkan video profile dari RSIA Kendang Sari Group. Wow. Oke, bantu saya, Pak. Kamu pakai ini nggak ya? Pakai ya. Ada satu masa di mana kita dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Waktu itu akan selalu kuingat dan tak akan kulupa. Hidup tak selalu mudah. Ada pula masa di mana aku harus berjuang meraih impian. Lalu ada masa saat aku harus terus melangkah dan menentukan pilihan. Bagiku bahagia itu sederhana. Selama dia ada di sini, aku bahagia. Sampai pada suatu saat, aku mengira kebahagiaan itu akan sirna. Tapi aku yakin, semua akan baik-baik saja. Dan ternyata memang benar, Tuhan sayang kepada kami berdua. Saat itu adalah hadiah terindah darinya untuk kami. Sejak saat itu, aku ingin selalu memberikan hanya yang terbaik untuk anakku. Dan aku menemukan apa yang aku cari. Tempat yang seperti rumah kedua bagiku, di mana penuh cinta dan kasih sayang. Dear Aruna, ini adalah cerita ibu untukmu. Semoga suatu hari nanti kau akan mengerti betapa besar cinta ayah ibu padamu. Aruna, kau tumbuh di tengah-tengah cinta banyak orang. Melihatmu saat kau di dalam perutku, kau adalah anugerah Tuhan terindah yang dititipkan melalui rahimku. Ayahmu pun selalu ada di samping kita berdua. Kita tidak sendiri, Aruna. Kita melalui ini bersama calon-calon ibu yang lain. Mereka sudah seperti saudaraku sendiri. Dokter kita selalu berpesan pada ibu untuk memberikan hanya ASI buatmu saat kau lahir nanti, karena hanya ASI yang terbaik untukmu. Aku ingat di hari saat kamu akan lahir, betapa pandiknya ayahmu waktu itu, tergopoh-gopoh membawaku ke rumah sakit. Bagiku, ini lebih dari sekedar rumah sakit. Ini seperti rumah kedua bagiku. Betapa sigapnya mereka menyambutku. Saat melahirkanmu, tak ada kata yang bisa menggambarkan beratnya perjuanganku waktu itu. Saat pertama kali aku melihatmu, mendengar tangisan pertamamu, menyentuh kulitmu, melihatmu pertama kali berusaha menyusu padaku. Sungguh, aku dan ayahmu adalah orang yang paling bahagia. Aku dan ayahmu selalu ingin di dekatmu, melihatmu tertidur, tersenyum, menjagamu saat kau terbangun. Aruna,
Ini adalah sahabat-sahabat ibu saat kita di rumah sakit. Dengan penuh perhatian, mereka datang menjenguk kita, mengingatkan ibu untuk menyusuimu. Sungguh pengalaman yang sangat menyenangkan, Aruna, bisa berbagi kisah dengan para ibu yang lain. Kami bisa saling mendukung satu sama lain. Aruna, kehadiranmu membawa kehidupan baru bagi kami. Tumbuhlah menjadi anak yang membanggakan. Doa kami akan selalu menyertai sepanjang hidupmu. Sebentar dok, saya Oke, baik. Dokter Dini sudah siap di sisi sebelah kiri saya di meja demonya. Ya, hari ini kita akan memasak 2 menu ya, dokter ya? Oh, 3 menu. Utama yang terdiri dari daging merah dan hati ayam dan telur. Nah, telur ini nanti kita bisa pakai untuk kudapan gitu. Gimana caranya? Bayi 6 bulan kudapannya telur gitu ya. Oke, jadi tanpa panjang kata karena nanti kalau bikin telur ini sekitar 15 sampai 20 menit ya. Sebetulnya tapi kalau misalnya ibu-ibu yang ada di kota nih yang biasa punya microwave, nah cuma 2 menit loh sebenarnya bikinnya ya. Oke, jadi satu telur ini tadi sudah saya kocok ya, kocok sampai benar-benar tercampur ya. Jadi ngocoknya itu benar-benar rata. Terus kemudian tambahkan kaldu. Ini boleh kaldu ayam, boleh. Jadi untuk satu telur 100 cc kaldu ya. Kaldu ayam atau kaldu sapi boleh. Nah, kemudian kita campurkan seperti ini ya. Terus disaring. Nah, disaring ini. Sebetulnya ini idenya adalah kudapan dari orang-orang Jepang ya. Mereka sangat suka di musim dingin ini makan cawan musi ya. Nah, tapi ternyata ini sangat bisa. Oke, ini sekarang saya saring ya. Oke. Nah, tujuannya disaring ini supaya teksturnya nanti sangat ini ya, sangat lembut gitu ya. Oke. Saringannya ini boleh pakai saringan apa saja ya, Dok? Boleh saringan apa aja, boleh saringan apa aja. Atau harus pakai saringan kawat yang paling kecil atau bagaimana? Iya, yang nggak perlu saringan ini ya, nggak perlu saringan kain, tapi saringan yang kayak begini ini bisa ya. Jadi saringannya biasa-biasa aja. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Kemudian akan kita kukus ya. Nah, boleh dibagi di ini yang kecil-kecil atau mau ditambahkan misalnya daging giling yang sudah dituang. Nah, itu yang sudah ditumis di bawah boleh. Tapi saya mau bikin yang paling sederhana aja deh supaya ibu-ibu bisa memasak dan dengan mudah ya. Ini aja ya. Ini satu telur ya. Oke. Ya. Terus kemudian kita kukus ya. Nah, tutup kukusannya jangan lupa tutup dengan serbet supaya apa? Supaya airnya tidak masuk ke adonan telur ini tadi. Jadi ini hanya telur aja dengan air ya. Bukan pakai agar-agar, bukan pakai yang lainnya. Ini luar biasa. Oke, sekarang kita tunggu kurang lebih 15 sampai 20 menit dengan api kecil ya.
Kalau dengan api kecil sehingga nanti teksturnya bisa bagus. Oke. Sekarang kita beralih, kita mau masak apa dulu nih, Mbak Didi? Mau masak hati dulu hati ayam, atau hati ayam sepertinya, dokter. ayam. Oke, tumbar. Kunyit nggak deh kunyit? Kunyitnya lupa ya. Kunyit bubuk ada nggak ya? Ada. Oke ya. Kalau gitu kita masak dulu. Ini 100 gram ya? Oke. Nah, nih lihat ya, 100 gram ini banyak loh ya. Dan ini untuk makan bayi 3 kali. Jadi 1 kali makan itu sekitar 30 gram ya. Nah, ini tercukupi kebutuhan zat besi, kebutuhan protein dan kebutuhan zinc dari bayi tersebut. Nah, tentunya kalau ini supaya bisa masuk semua, tentunya sayuran, wortel atau brokoli atau buah-buahan yang lainnya itu sedikit aja ya. Jadi sebetulnya sayuran dan buah itu hanya untuk mengenalkan rasa dan untuk menambahkan keramaian rasa gitu ya. Oke, sekarang kita tumis. Boleh pakai minyak apa aja ya. Mau pakai minyak olive oil, minyak kelapa, itu boleh karena semuanya adalah untuk menambahkan sumber lemak juga untuk bayi dan untuk menambah rasa jadi lebih gurih memang gitu ya. Oke, kita pakai bawang putih. Dokter, tadi ada yang bertanya, kalau membuat cawan musi tadi berarti telurnya utuh ya, dokter? Kuning putihnya dipakai semua? Iya, betul. Jadi kuning telur, putih telur itu semuanya luar biasa. Dan kita tahu telur itu tersedia dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia, ujung utara sampai ujung selatan, semua gampang dapetin telur. Mau di Papua, mau di Sulawesi, Manado, mau di dan harganya nggak pakai melangit-melangit, ya kan? Saya pengen tahu harga telur di Jayapura, tadi ada Jayapura ya, harganya berapa coba tanya yang banyak. Oke, atau harga telur coba apa namanya? Telur ayam kampung juga boleh ya, dokter? Kenapa? Telur ayam kampung? Telur apa aja ya, boleh telur ayam negeri, boleh telur ayam kampung, semuanya bisa kita pakai ya. Nah, jadi ibu-ibu kalau masak tuh harus penuh dengan saya tuh paling seneng masak kalau menumis nih, baunya harum ya, baunya harum ya. Jadi sehingga bayi itu dia juga ikut kalau bisa ya. Kalau waktu beberapa tahun yang lalu kita bikin empati itu ada bayi-bayi di depan. Begitu saya menumis itu bayi semuanya sudah kelamut-kelamut ya. Kalau ini ada yang kelamut-kelamut sih? Asistennya yang kelamut-kelamut ya. Oke, ya. Saya mau tambahkan juga bawang merah ya. Oke, ini yang tercincang halus ya. Oke, saya boleh tambahkan. Jadi sebetulnya apa yang ada di sekeliling ibu-ibu itu bisa dipakai gitu ya. Ini wortel nggak apa-apa, biar dia lebih layu ya. Nah, terus, Oke, sudah cukup. Kita masukkan ya dagingnya. Oh, udah pada lapar nggak sih? Bentar lagi makan siang. Bentar lagi makan siang ya. Kita pakai tumis daging. Jadi sebenarnya bayi-bayi itu dia akan merecord ya. Kalau ibu-ibu biasanya masak pakai oregano nih biasanya yang ala-ala Italia. Boleh juga masak pakai bumbu tersebut karena itu yang sudah terrecord. Tapi kalau ibu nggak pernah memakai bumbu itu, terus kemudian karena lihat di viral, kemudian memakai bumbu tersebut, mungkin bayinya belum mengenal bau dan rasa tersebut. Jadi itu akan menyulitkan bayi. Oke. Tidak perlu terlalu lama menumisnya, jangan overcook ya. Oke, jangan overcook. Boleh tambahkan garam enggak? Boleh enggak? Boleh lah. Boleh. Jadi memang boleh ya, tapi tidak lebih dari 1 gram. Oke, 1 gram itu kurang lebih segini Mbak ya. Sejumput ya. Ini 1 gram.
Jadi bukan 1 sendok garam seperti ini ya, tapi 1 jumputan itu udah cukup untuk menambahkan. Kalau gula boleh ditambahkan nggak ya dokter? Biasanya kan pertanyaan bunda-bunda itu gula garam boleh Gula ditambah. garam ya. Sebetulnya kalau di khasana perbumbuan itu garam yang paling nendang ya untuk ngangkat. Jadi kalau gula boleh, tapi sedikit juga ya, karena bahan makanan lain itu juga sudah mengandung gula. Oke ya. Kalau garam dokter ini kan sekarang banyak beberapa ada yang garam apa? Himalaya. Nah, Aduh, pilihannya jangan. apakah menggunakan garam yang kita beli di pasar atau garam-garam yang memang Boleh seperti itu? garam yang tersedia di sekeliling pasar ibu, nggak usah susah-susah garam A, garam B, tapi malah nanti jadi yang utamanya adalah dagingnya, ya dagingnya. Kalau yang lainnya itu kan jumlahnya kecil banget gitu. Jadi itu sebetulnya doesn't mean anything gitu ya, nggak apa-apa gitu. Oke, jadi memasak nggak usah terlalu lama, baunya sudah harum. Nah, karena kita menggunakan daging giling, maka ini sudah empuk gitu ya. Oke, nasinya mana? Nasi, minta nasi. Oke, manis di kantin ya. Oke ya, oke. Sekarang kita sisihkan. Nanti kita akan blender bersama-sama. Oke, boleh diperlihatkan, Mas? Nah, oke, bisa di zoom ya. Nah, ini nanti kita akan menghaluskan. Kalau saya lebih suka menghaluskan memakai blender, nanti kita akan jadi ini untuk 3 kali. Oke ya. Ya, ini ya. Ini untuk 3 kali makan ya, karena ini 100 gram. Oke, kita sisihkan dulu ya. Harum. Pilihan dagingnya ini boleh menggunakan daging slice juga kan ya dokter ya? Semuanya boleh ya. Jadi nggak harus daging yang tenderloin yang nggak ada lemaknya, enggak ibu-ibu ya. Mau daging rawonan, mau daging sekel, mau daging sandung lamur, apa aja nggak apa-apa ya, boleh. Tapi yang paling bagus mungkin dicincang dulu ya, dicincang supaya dia nanti pada saat dihaluskan itu gampang dan memasaknya tidak overcook. Daging itu kalau masaknya nggak overcook, siapa aja nih mau dicemil gini aja nih rasanya udah enak ya. Saya mau coba. Akhirnya enak loh. Oke ya. Ada yang bertanya juga dokter, misalnya menggunakan bumbu kaldu ayam atau kaldu salmon dalam kemasan yang khusus untuk bayi, apakah itu boleh untuk MPASI? Oke ya, sekali lagi kita melatih bayi untuk dia juga tidak menjadi overtaste ya. Jadi dan seminimal mungkin kita memakai bahan yang pabrikan atau bahan yang sudah diproduksi gitu ya, diproduksi dalam jumlah yang besar, itu yang dinamakan bahan yang ultra proses gitu ya. Jadi kalau kita bisa membuat kaldu sendiri, ya kita pakai kaldu sendiri. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, kemudian benar-benar nggak sempat, ya bolehlah sekali-sekali gitu ya. Kalau penggunaan kaldu saja, dokter, misalnya kan sempat juga ada yang ramai itu membuat kaldu beku. Nah, itu bagaimana? Apakah bisa digunakan? Membuat kaldu sendiri terus kemudian digebukan. Betul. Oh boleh dong. Kalau itu boleh, kan kita tahu sendiri ya bagaimana cara membuatnya. Oke. Nah, untuk karbohidrat 3 kali makan utama bayi itu kita memakai ukuran 1 sendok makan. Jadi 1 kali makan itu 2 sendok makan. Jadi kalau kita mau bikin untuk 3 kali makan itu kita sebelahnya aja ya, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, oke 3. Ini kan 100 gram ya. Ini tentunya 6 ya. Oke, 1. Oke, 3. Nah, ini ya. Ini kita akan blender. Wow, ini habis loh bayi-bayi itu memakannya. Nah, oke, jadi
bisa di zoom. Ini untuk porsi 3 kali makan. 3 kali makan, ya 3 kali makan. Jadi 1 kali makan itu 2 sendok makan nasi dan 30 gram, gitu ya. Ini kita bikin untuk 3 kali makan. Oke, mungkin begini lebih bisa. Oh, mungkin bisa di foto ya, nanti kita bisa foto dari atas. Ya, kita foto dulu, nanti Kita kita dulu, tampilkan ya. di Instagram. Mungkin lebih Iya. dekat, nggak apa-apa teman-teman yang mau foto. Teman-teman yang mau foto, Nanti ini jadi kita untuk bisa 3 kali posting di makan. Instagram untuk informasi Nanti bunda-bunda. supaya bisa. Oke, ini udah difoto ya. Nah, ini. Oke. 3 kali penyajiannya. Oke, sekarang kita akan, saya kali ini biar cepat ya, kita pakai blender ya. Oke. Kalau blendernya ini berarti semua di blender sekalian, nanti dibagi 3 atau per... Iya, kalau sempat tadi, sih boleh, dua-duanya boleh. Kan kalau blender itu kan kalau terlalu sedikit, kalau blender gini nanti nggak ngangkat ya dokter ya. ngangkat ya. Oke ya. Tambahin air, nanti bisa ditambahkan sedikit kaldu ya supaya blendernya bisa jalan-jalan ya. Sementara kita memblender, saya akan juga memasak bisa dibantu untuk blender ya, mungkin bisa ditambahkan kaldunya ya. Oke, sementara saya akan memasak juga, boleh ke sini ya, saya akan memasak juga hati ayam ya. Tambahkan minyak mungkin Pak. Nah, untuk airnya yang di blender tadi berapa mili ya dok? Jangan Penambahan lebih dari 50 mili ya sepertinya ya, supaya dia tidak encer terlalu ya, dan kemudian menjadi ini. Nah, berikutnya saya akan memasak hati ayam. Hati ayam ini luar biasa. Jadi ini ada 3 pasang hati ayam ya, 1, 2, 3. Oke, ketumbar kunyit belum ada ya? Ketumbar dong. Kita ketumbar. Oke, nah ada yang bertanya bagaimana caranya biar hati ayam itu pastikan hati ayamnya ini tidak terkontaminasi oleh empedunya ya. Kalau ada empedunya tentunya itu pahitnya nggak bisa dihilangin ya. Jadi hati ayam nanti ini juga akan kita tumis dulu untuk menghilangkan bau amisnya. Kalau direbus dulu boleh nggak dok ya? Boleh. Sedikit belajar dari chef ya, karena kalau
direbus itu dia akan jadi lebih keras. Nah, terus kemudian rasanya itu jauh lebih gurih dan bau amisnya akan hilang kalau dia ditumis gitu. Jadi mungkin itu yang perlu kita pertimbangkan ya. Kok nggak bisa nyala ya? Jadi tips buat bunda-bunda, salah satu cara menghilangkan bau amis pada hati ayam, ditumis. Seperti itu ya dok ya? Ditumis dengan bumbu aromatik. Dengan bawang merah, bawang putih, kemudian bisa ditambahkan kunyit ya, kunyit dan ketumbar. Ini akan menghilangkan. Ya, kurang dikit. Kalau bisa pada saat memasak itu bayi-bayinya ada di ruangan yang dekatnya, bisa ikut merasakan aromanya itu jauh lebih bagus. Tapi kalau memungkinkan ya, nggak harus bayinya deketin di kompor loh ya. Karena untuk hati ayamnya dokter, untuk 3 kali makan berarti yang dibutuhkan berapa potong ya dok? Jadi 1 hati ayam, jadi 1 tangkap ya. Jadi 1 tangkap. Nah, ini untuk 1 kali makan ini. Gitu ya. Jadi kita masukkan ini. Sampai warnanya menjadi berubah gitu ya. Itu artinya dia sudah masak semuanya. Minyak berapa? Ya. Mungkin ini bisa ditambahkan. Harumnya menggoda dokter, kami yang di sini. Ya. Kunyitnya yang busuk belum. Yang ini oh ya, dicincang itu ya. Dicincang halus ya. Kunyit itu untuk menghilangkan bau amis. Ini aja tapi sebenarnya udah nggak amis ya. Tapi udah enak baunya. Dokter ada yang bertanya, kalau tadi yang menu daging, nasinya itu diganti oatmeal atau nasi merah, boleh atau tidak? Oh, oke. Nasi merah, luar biasa. Nasi merah itu kandungan seratnya 3 kali lipat lebih tinggi daripada nasi putih. Jadi hati-hati kalau pemberian makan pertama, sebaiknya jangan pakai
nasi merah gitu ya. Karena kalau nasi merah nanti takutnya dia sampai sembelit. Kentang itu juga kandungan seratnya jauh lebih tinggi. Jadi untuk yang pertama kita pakai yang aman-aman dulu. Nanti tiba-tiba dia jadi lebih nggak bisa BAB dan kesulitan. Nah, oke. Berarti sumber karbohidrat yang disarankan nasi ya dokter ya? Nasi Iya, putih. nasi putih ya. Kalau kentang mungkin untuk usia yang sudah lebih besar ya dokter ya, Iya, bisa dicoba betul. ya? Ya, jadi kita tambahkan kunyit, ini jauh lebih nyaman. Sedikit ini kan oke. Boleh kita tambahkan. Ada yang bertanya yang ditumis itu apa saja? Ada bawang merah, ada bawang merah, putih. bawang putih, kunyit. Kunyit boleh ditambahkan ketumbar, terus boleh kita pakai daun-daun salam gitu bisa dokter? Daun boleh, salam. boleh. Ini jauh lebih. Nah, cuman jangan too complicated. Kemarin ada yang nanya, boleh pakai bumbu rawon enggak? Gitu ya. Ya, bumbu rawon boleh. Cuman jangan terlalu pekat ya. Untuk yang pertama itu yang light aja dan kita simpen gitu. Biar rasanya nanti kalau ditambahkan bahan yang lain itu rasanya akan berubah lagi. Nah, ini akan challenging buat si bayi untuk wah besok rasanya berubah lagi nih gitu ya. Nah, seperti itu sehingga ini akan membuat bayi itu nggak GTM, nggak gampang bosen gitu ya. Jadi oke, ini sudah mau mateng ya. Kita sampai ketumbarnya. Oh, ketumbarnya belum ya? Iya itu. Ada yang bertanya dokter untuk stok menyimpan bahan kayak daging atau hati, misalnya di freezer itu berapa hari maksimal dokter? Karena ini Bunda Desi menyampaikan anaknya pernah makan yang dari freezer malah alergi. Ini kalau sudah dimasak maksudnya? Yang masih mentah. Oh, kalau masih mentah, ya. Jadi intinya memang kalau bahan yang tidak segar itu memang akan membuat alergi ya. Jadi akan menimbulkan banyak histamine. Jadi ikan itu terutama ya. Ikan kalau tidak segar, salmon itu apalagi ya. Jadi salmon itu benar-benar harus segar. Jadi saya agak kurang suka kadang-kadang karena salmon itu banyak tidak segarnya sehingga ini banyak memicu reaksi alergi. Jadi sebaiknya sih tidak lebih dari 5 hari gitu ya menyimpan bahan beku di kulkas itu. Kan biasanya belanja mingguan gitu ya. Jadi 5 hari sudah harus habis, hari kanannya kita belanja lagi bisa seperti itu. Gitu ya. Kalau yang sudah matang dokter misalnya mau disimpan di chiller, menurut saya ibu yang bekerja pun pagi hari masak sebentar, cukup gini kayak begini, terus kemudian di blender atau kalau nggak ada ulekan boleh diulek gitu. Nah terus kemudian masak untuk sampai sorenya. Besok pagi kita masak lagi gitu ya. Sebaiknya seperti itu. Kecuali kalau misalnya karena kalau makanan yang dibekukan itu bagaimanapun rasanya pasti akan berbeda ya. Dan ini akan menimbulkan bayi itu ada keengganan untuk mengkonsumsinya lagi. Gitu. Kan kita nggak dalam keadaan genting kayak di Ukraina gitu ya, lagi perang gitu ya, atau tidak dalam keadaan bencana misalnya ya, Mbak Didi. Kalau bencana mungkin kita lain lagi ceritanya gitu. Oke, sekarang sudah selesai hati ayamnya, kita akan blender bersama nasi ya. Untuk rekaman Zoom kita hari ini nanti kami akan upload di YouTube RSIA Kendang Sari. Jadi kalau misalnya ada terganggu sinyal, Bunda-Bunda bisa nanti menyimak kembali tayangan Zoom ini di YouTube Rumah Sakit Bunda dan Anak Kendang Sari Surabaya. Yang beli minyak itu? Iya, diambil itu. Dokter, untuk sayuran yang dimasak itu tadi berapa banyak? Itu sedikit sekali. Saya tahu, saya tadi cuma sejumput berarti ya dokter? Ya, sejumput ya. Dan saya selalu bilang bahwa sayuran itu bagus untuk saya.
Bukan buat baby. Tapi bukan buat baby-baby. Baby-baby biarkan dia memakan sticknya dan kita makan sayurannya gitu ya. Jadi itu yang harus diingat ya. Oke, sekarang kita melihat hasil dari cawan musi. Oke, kayaknya ini sudah matang. Sendok. Oke, ini dia kudapan kita pada Cawan musinya tadi diberi air 100 ml ya dokter ya? Iya, airnya 100 ml. Ini menjadi 2 tempat ya. Saya mau coba. Wah. Dokter difoto dulu supaya dulu. nanti bisa kita dokumentasikan dan kita bagikan. Nah, ini saya mau. Nah, ini kita lihat ya. Hasilnya sangat lembut ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kalau dimakan langsung lumer di iya. Jadi kalau ngocoknya dia lebih keras, kencang, ini airnya bisa ini jadi bisa lebih lembut lagi gitu ya. Oke. Tujuan menyaringnya tadi apa ya dok untuk yang cawan musi ini? Supaya dia nggak keras. Oke, Ya, supaya nggak keras. keras. Satu kali saringan ya dok ya? Iya, satu kali saring. Karena kalau nggak disaring itu keras dia. Saya pernah nyoba gitu ya. Dan bayi perlu dia nggak langsung telan gitu. Biasanya kalau bayi 6 bulan itu kan begitu disuapin dia akan langsung menelan gitu. Jarang yang dia mengunyah dulu. Nah, itu akan kesulitan jika dia ini ya. Jadi oke, ini jadi biasanya untuk yang kita pinggirkan dulu. Iya. Kemudian kita akan memasak tadi ya cawan musinya. Oh ya ya. Oke, ini cawan musinya, ini tumis hati. Ini baunya aja. Saya pengen mencoba ya. Yummy. Kayak aja ingin ngabisin ya. Mau di blender dokter? Di blender ya. Sekarang kita blender bersama nasi ya. Sama nasi. Semua menu ini bisa untuk usia mulai 6 bulan ya dok ya? Iya, betul. Ini saya memang masak untuk usia 6 bulan. Kalau usia sudah di atas ini kita bisa lebih berkreasi lebih banyak lagi. Ini untuk usia 6 bulan ya. Oh, ini kita tambahkan nasinya di sini. Kita blender untuk 2 kali serve ya, Mbak ya. Ini. Dokter, yang lebih disarankan menggunakan minyak kelapa atau minyak nabati ya dokter? Atau minyak apapun? Apapun ya, yang tersedia. Jadi yang penting adalah hati ayamnya harus segar ya. Terus kemudian pakai butter gitu juga boleh dong kalau misalnya ibunya ingin memberi aroma. Boleh. Oke, ini kita tambahkan 2 hati ayam ya. Ini untuk takaran 2 kali makan. 2 kali makan. Ini kalau saya takaran 2 kali makan. Bawang putihnya boleh dimasukkan enggak? Boleh ya. Ini yang bikin rasanya jadi sedap. Yang satu dicemil ya. Cemilan maminya. Cemilan maminya atau papanya ya. Iya. Oke, boleh ditambahkan kaldu yang memudahkan.
Sendoknya boleh. Untuk protein hewani, dokter, yang sudah boleh diperkenalkan sejak anak-anak usia 6 bulan itu apakah semua jenis protein hewani, baik itu daging, ayam, ikan, atau tertentu saja? Oke, ya, jadi buat Bunda yang tadi bertanya, untuk udang, bolehkah untuk usia 8 bulan, untuk usia 6 bulan saja boleh? Ya, udang boleh, jadi seafood boleh. Nah, cuman kan tadi kita berhitung bahwa lambung bayi itu 250 cc kapasitasnya usia 6 bulan. Nah, kita harus berhitung bahwa apa yang kita masukkan, misalnya satu hati ayam ini, apakah proteinnya lebih tinggi ataukah lebih rendah daripada udang misalnya, gitu ya. Apakah daging sapi itu lebih rendah atau lebih tinggi gitu, karena kalau kapasitasnya sudah terpenuhi dengan satu bahan makanan tetapi dia proteinnya tidak terpenuhi, tentunya itu kan akan membuat bayi kalau diberikan dalam jangka waktu lama nanti dia akan terjadi perlambatan pertumbuhan gitu. Jadi mesti berhitung ya, Mam ya. Apalagi kalau bayi-bayi, kadang-kadang saya suka memberikan di bayi usia 5,5 bulan, dia harus empasi dini karena harus catch up berat badannya. Nah, maka ini pilihannya adalah daging sapi dan telur gitu. Oke. Kalau penambahan keju khusus anak, dokter, di setiap menu makanan apa boleh? Oh, boleh. Jadi kita tetap harus memperhatikan rasa. Jadi jangan semuanya dimasukkan gitu ya. Nanti terus rasanya jadi nano-nano. Jadi itu yang harus diperhatikan. Boleh memberikan keju, tapi hati-hati keju itu juga sudah ada natriumnya, sudah ada rasa asinnya. Jadi mungkin penambahan garam tidak diperlukan lagi kalau sudah ada kejunya, gitu ya. Cukup ya. Oh, cukup. Banyak yang tertarik dengan menu cawan musinya, dokter. Jadi cawan musinya tadi berarti tidak perlu ditambah garam ya, dok ya? Murni telur dan air, atau perlu ditambahkan sedikit? Boleh. Kalau mau ditambahkan garam sedikit itu rasanya lebih gurih lagi gitu ya. Untuk mamanya boleh ditambah yang lain ya, dokter ya? Iya. Oke, jadi memang kalau untuk menu itu, jadi sebaiknya pada saat ditumpuk di ini, itu dia nggak langsung tumpah. Ya, nah lihat ini. Ya, ini kan nggak langsung jatuh. Nah, ini yang benar ya. Gitu. Jadi, tapi memang mengikuti ya. Jadi kadang-kadang kita harus memberikan yang lebih lembut lagi, atau ini perlu kita saring lagi, itu boleh sesuai dengan kemampuan bayi. Tapi standarnya itu seperti ini. Gitu. Sebetulnya ada beberapa menu lain, tetapi ini sedikit kita kasih. Ini buahnya, ini cuman buat pemanis aja ya. Sayurnya buat pemanis. Ada yang bertanya juga, dokter, kalau misalnya bayinya sembelit ketika MPASI, nah apa yang harus dimodifikasi ini, dokter? Betul. Berarti coba cek lagi apakah terlalu banyak serat itu justru membuat bayi-bayi itu jadi seret, dia nggak bisa
nggak bisa ini. Perbanyak asinya. Boleh kalau misalnya agak parah, boleh tambahkan olive oil untuk memperlancar jalannya feses itu. Kemudian ini juga tadi ada yang menanyakan terkait dengan budaya di masyarakat kita biasanya kan memberikan nasi dan pisang. Nah, itu dia. Kemarin saya ditanya, buah apa yang paling bagus? Saya jawab alpukat. Karena apa? Alpukat itu lemaknya tinggi, sedangkan dia tidak manis gitu, ya. Kalau pisang itu justru dia terlalu manis, karbonya terlalu tinggi. Kita ingat dulu ada sugar baby, itu karena terlalu awal dikasih pisang gitu, ya. Jadi sebaiknya jangan deh ya, gitu ya. Nanti itu jadi gendut tapi nggak bagus gitu. Kalau menu MPASI-nya dicampur ASI, dokter? Boleh, tetapi rasanya kan jadi aneh ya. Jadi biarkan bayi merasakan hal yang berbeda, karena ini memang dia belajar untuk makan makanan padat. Sedangkan ASI itu dia dengan menyusu atau meminum dengan media lain gitu. Jadi gini ya, Mam ya, kalau sudah memasak begini, Mama, Bunda tidak boleh ragu untuk mencoba. Nih ya, ini saya mau coba. Enak. Kalau enak, nah kalau rasanya nano-nano atau nggak enak, jangan dipaksa dimasukkan ke dalam mulut bayi. Nanti dia juga nggak mau. Saya juga mau rasakan. Nih, boleh ya pakai sendok? Boleh, nggak ada yang pakai itu. Nggak ada yang pakai ya. Ini yang daging. Ini saya lapar atau waktunya makan siang. Waktunya makan siang. Suara enak loh. Dokter, ini ada yang sharing dokter dari Bunda Vera Sidoarjo. Pernah mencoba salah satu MPASI booster BB dari dokter Dini. Daging merah 100 gram, nasinya 3 sendok makan, tomat 1 buah, dan bumbu aromatik. Tapi teksturnya terlalu berserat untuk anak dan tidak lahap. Padahal sudah di blender dan disaring. Nah, ini kira-kira yang kurang pas di mana ya dokter? Ya, mungkin menghaluskannya ya kayaknya. Mungkin menghaluskannya itu yang dan tadi masaknya jangan overcook yang pertama ya. Jadi kadang-kadang ada bunda-bunda yang agak memalas gitu ya. Jadi akhirnya pagi-pagi jam 2 pagi masukkan beras, masukkan daging, masukkan itu dan kemudian ditinggal. Itu kebayang kalau daging dimasak segar aja kita cemil-cemil aja enak. Ini hati ayam ini saya cemil-cemil enak ya. Tapi kalau sudah overcook itu nggak enak lagi gitu. Steak itu kalau masaknya terlalu lama jadi empal gitu ya, nggak jadi mahal lagi, nggak jadi juicy lagi dagingnya, hati ayamnya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi bayi kita itu bukan kayak robot yang wah saya pengen ditambahkan keju, ditambahkan kacang polong, ditambahkan karena kacang polong bagus, kacang merah katanya mengandung. Nah, itu harus diperhitungkan ya. Jadi bayi-bayi kita itu tidak seperti eksperimental karena kita ingin menambahkan seluruh zat-zat yang baik gitu. Dan ingat tadi ya, zat besi yang dari tanaman itu nggak bisa diserap. Jadi hanya dapat seratnya aja. Nah, serat yang terlalu banyak justru bikin obstipasi tadi gitu. Oke, nah konstipasi nih berarti bukan karena mitos terlalu banyak duduk ya dok ya. Ini ada yang menulis katanya mitos bayi yang sembelit atau punya keras itu karena terlalu banyak duduk seperti itu. Berarti memang perlu dicek makannya seperti apa, seperti itu ya dokter ya. Oke, mungkin ada lagi. Jadi ini menu kita pada hari ini. Oh ya, tomat ini bisa juga. Tomat ini kita rebus, terus kemudian kita ini kulit arinya, kemudian bisa sekalian di blender sama daging atau hati itu juga bisa untuk memberikan aroma yang enak gitu ya. Tomatnya belakangan datang soalnya. Jadi tomatnya saya pakai untuk penghias aja gitu ya. Saya walaupun masak saya sukanya selalu platingnya dengan cantik gitu ya. Jadi kalau kita masak untuk bayi kita juga seperti itu. Nah, bumbu cintanya jangan lupa harus banyak ya. Gitu.
Jadi kalau nggak pakai bumbu cinta itu maunya masak seminggu terus ditaruh di freezer. Nah itu nggak pakai bumbu cinta tuh ya. Gitu. Oke, jadi kalau kita memasaknya dengan seluruh ketulusan, tentu sesibuk apapun kita akan menyempatkan gitu ya untuk kita memasak sendiri. Begitu ya, Bunda, selamat mencoba, jangan takut untuk mencoba, dan yuk kita kasih komen di bawah ya, nanti kita akan berdiskusi, dan saya pengen juga tuh berdiskusi dengan teman-teman dari Kalimantan, teman-teman dari Manado, Jayapura, masak kuah ikan kuning ya, terus kemudian yang dari mana tadi, Pangkal Pinang ya, atau nah, itu ada juga tentunya menu-menu lokal, bumbu-bumbu lokal itu boleh banget dipakai ya. Tetapi dengan yaitu tadi daging, telur, rati ayam gitu. Nah, itu yang ikan tuna, tadi ikan kembung itu tinggi juga proteinnya, sama proteinnya dengan ikan salmon ya. Jadi boleh, tetapi tentunya ingat kalau masak ikan kembung ya nggak pakai durinya gitu ya. Mungkin itu yang jadi dan kita kalau daging 100 gram tentunya ikan kembung 150 gram gitu. 150 gram kira-kira berapa ikan kembung ayo? Nimbang dulu ya. 1 kilo itu dapat berapa ekor ya? Dapat berapa, Mbak? Nggak pernah ke pasar semua. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi filenya aja. Kalau ikan ambil filenya aja, ambil dagingnya aja. Nah biasanya itu kan cuma sedikit. Itulah yang jadi titik kelemahannya gitu. Jadi oke, ikannya dikit aja. Kan kita zaman dulu itu masih zaman sengsara, jadi nasinya yang banyak, ikannya dikit-dikit. Nah ini kita balik nih buat bayi-bayi kita gitu ya, proteinnya yang tinggi supaya dia tinggi protein, tinggi lemak dan tinggi zinc. Nah sementara karbohidrat sayur itu lebih sedikit sayur ya, sayur itu icip-icip aja, karbohidrat mungkin sekitar 30%. Begitu. Ya, baik. Nah dokter ini mau lanjut sesi pertanyaan atau bagaimana? Oke, kita mungkin lanjut sesi pertanyaan. Ini jam berapa? 10 menit 10 menit ya. lagi? 10 menit kita sesi pertanyaan ya. Oke, terima kasih Bunda dari seluruh Indonesia sudah mendengarkan dan mengikuti acara kita demo masak kali ini. Empasi, cawan musi dari telur, ini daging, dan ini empasi hati ayam. Terima kasih. Sekarang kita kembali untuk tanya jawab ya. Oke, sambil menunggu Dokter Dini bersiap-siap kembali di depan laptop. Mbak Cici boleh ke sini dulu untuk nge-zoom ini. Oke. Mungkin ke situ ya. Dibantu Mbak Intan untuk zoom menu yang sudah kita masak hari ini. Oke, nah Bunda-bunda bisa lihat hasil masakan. Satu-satu ya. Ini daging sapi. Ini hati ayam. Ini yang paling enak, cawan musi. Langsung kamera ke sana. Kita masuk ke pertanyaan ya. Nah, ini suara dari Balikpapan. Oh, oke. Ya. Ini dari Bunda Wiwit dari Balikpapan, Dokter. Anak pertama usia 7 tahun, kemudian 7 tahun. Iya, di awal Bunda Wiwit merasa banyak melakukan kesalahan sehingga saat saya lihat bayinya sekarang kurus. Kira-kira apa yang harus diberikan untuk anak usia 7 tahun ya, Dokter? Apakah double protein atau jika anaknya makan telur tiap hari ini menjadi alergi, matanya bengkak? Solusinya bagaimana? Ya. Oke. Jadi kalau untuk yang alergi, saya selalu berpesan ya, untuk alergi itu yang paling aman adalah daging hewan kaki 4. Jadi boleh ayam, boleh
sapi, boleh kambing gitu ya. Jadi olahan-olahan daging sapi itu akan membuat dia membentuk otot gitu ya. Kalau 7 tahun itu kan membentuk otot ya. Nah, kemudian jangan terlalu banyak dikasih makanan-makanan yang mengandung tepung gitu. Jadi yang banyak protein tapi tepungnya sedikit. Seperti itu. Kalau dia telur alergi gitu. Jadi mungkin itu yang bisa membantu dia untuk semakin. Nah, kemudian protein dan lemak ya. Jadi lemaknya tapi lemak yang bagus gitu ya. Jadi lemak yang bagus mungkin bisa dari alpukat gitu ya. Kalau 7 tahun itu kan bisa makan alpukat dengan lebih banyak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sarankan. Oke, baik dokter. Selanjutnya kita ke Bunda Jelita dari Jakarta. Ini anaknya akan mulai MPASI dokter di bulan ini. Kemudian akan puasa. Nah, ibunya ini ingin puasa dokter. Nah, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dokter menyiasati supaya MPASI ini tidak mempengaruhi juga minum ASI-nya? Karena anaknya ini punya riwayat nursing strike 3 bulan. Oh, jadi maksudnya tetap harus DBS gitu ya? Ya. Harapan ibu ini supaya puasa dan tetap bisa DBS. Iya. Oke, jadi begini. Untuk mereka yang menyusui itu kan memang diperlukan tambahan sekitar 500 kalori ya setiap harinya, dan itu hanya menambah sekitar 1 piring nasi goreng itu sudah lebih dari 400 kalori lah gitu ya. Kalau 99 lainnya, 99 juta itu kalorinya juga tinggi-tinggi. Jadi artinya nggak masalah sebetulnya kalau puasa, asal ibu tetap disiplin untuk menggantikan makanan yang biasa dimakan pada siang hari, ini dimakan pada saat maghrib sampai sahur. Gitu. Jadi ada makan tengah setelah buka puasa, terus kemudian habis sholat tarawih jam 10, 11 itu makan lagi gitu ya. Nah, tentunya disiasati menu yang bisa masuk pada malam hari yang sesuai gitu. Nah, nanti sahur makan lagi. Nah, itu akan tetap menjaga asupan nutrisinya sehingga produksi ASI-nya tidak berkurang. Jangan lupa juga asupan cairan gitu. Kadang-kadang kita kalau puasa itu suka lupa minum gitu. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ini ada cerita juga dari Bunda Nurima, full ASI dan kemudian saat MPASI, usia anaknya ketika 6 bulan di garis kuning. Kemudian kata dokter, anaknya kegemukan dan disuruh diet, disuruh makan 1 kali saja sehari. Tapi tidak diturutin. Kalau di garis kuning tentunya itu belum ya. Kalau sudah di atas garis hijau atau di atas, kalau yang seperti itu, kalau saya tetap makan 3 kali, tapi dengan porsi yang dikurangi, dan itu tadi jangan memakai makanan yang ultra proses atau pabrikan yang ada tambahan-tambahan gula dan tambahan bahan-bahan lainnya. Ini memang tidak baik. Ini akan menyebabkan obesitas gitu. Nah, tetapi kalau makanan-makanan yang karbohidrat kompleks dan makanan yang segar itu tidak menambahkan banyak gula sehingga tidak menyebabkan obesitas tadi gitu. Jadi kalau saya minimal 2 kali ya, minimal 2 kali. Nah, kalau yang seperti ini boleh sayurnya agak diperbanyak sedikit gitu. Baik dokter. Kemudian ini dari Bunda Gita Bandung dokter. Ingin Prohe double. Apakah protein nabatinya harus tetap ditambah? Lalu apakah tomat bisa ditambahkan untuk pengganti sayuran dalam menu MPASI? Boleh, tomat boleh. Daging tadi, daging ditumis, kemudian tomatnya direbus sebentar dan kulit arinya dibuang, terus kemudian di blender bersama. Nah, ini biasanya yang agak-agak western ya, tambahkan bubuk oregano, terus kemudian sedikit garam dan garlic ya, bawang putih ditumis, kemudian tomatnya ditambahkan pada saat blender. Kemudian pada saat menyajikan tambahkan sedikit unsalted butter, itu enak banget gitu. Boleh ya. Jadi kemudian double protein tetap harus mempertimbangkan tadi kapasitasnya itu 250 cc ya. Jadi kalau mau ditambahkan protein A, protein B, gitu. Sementara protein nabati itu juga mengandung serat ya, juga mengandung serat. Nah, itu yang
yang perlu dipikirkan lah gitu ya, yang perlu dipikirkan juga sembari memikirkan rasanya. Baik, dokter, ini tadi ada yang menanyakan materinya apa bisa di-share? Boleh. Boleh. Mungkin bisa di-share di sini, dokter, di kolom chatnya. Gimana ya caranya? Atau gini, Bunda-bunda nanti bisa mengirimkan, kami akan mengirimkan email. Bunda-bunda yang membutuhkan materinya bisa menuliskan email di kolom chat. Nanti kami akan kirimkan untuk materinya. Seperti itu ya dokter ya. Oke, kemudian tadi ada yang menanyakan kalau sembelit dokter, cara mengatasinya, tadi cara sudah mengatasinya berkali-kali ya. makanan apa atau harus makan bu apa? Ya itu tadi, jangan terlalu progresif memberikan serat gitu. Jadi nasi merah bagus, oke, diet untuk saya itu kayaknya nasi merah bagus ya. Tapi untuk bayi-bayi, biarkan dia makan nasi putih yang enak gitu ya. Karena nasi merah itu seratnya jauh lebih tinggi gitu. Sehingga ini kesulitan bayi untuk mencernanya justru kalau dia terlalu banyak serat ya. Jadi terus kemudian boleh tambahkan olive oil ya. Olive oil ini untuk membantu pergerakan feses menjadi lebih lancar, dan olive oil juga sangat bagus untuk sumber lemak ya, lemak tidak jenuh itu olive oil bagus banget. Cuman kadang-kadang kita tidak terbiasa menggunakan olive oil sehingga rasa itu jadi rasanya aneh gitu ya. Mungkin itu. Ya. Dan tetap berikan asinya ya. Jadi tetap berikan asinya karena asi itu mengandung probiotik yang luar biasa banyak. Nah, itu probiotik itu nanti akan membantu untuk proses pencernaan. Oke, baik dokter. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Bunda Rindang. Untuk bayi usia 6 bulan 3 hari ketika proses MPASI dokter sudah 3 hari, makannya hanya sedikit 5-6 suap lalu dilepeh. Sudah mencoba masakan MPASI-nya, rasanya emang hambar, aroma butter enak. Nah, apakah ini pertanda bahwa anak masuk kategori anemia atau perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mengidentifikasi? Iya, betul. Kalau kita sudah mencoba ya, udah di rule-nya makan sudah dipakai dan kemudian tetap dia ini coba cek HB-nya. Beberapa pasien saya yang prematur itu, sebetulnya kalau prematur itu kan harusnya secara logika dia bisa mengalami delay untuk makan yang pastinya ya, ada hambatan. Nah, ini karena memang dia dari 4 bulan tuh kita observe benar untuk kadar HB-nya, sehingga sudah diberikan suplementasi zat besi dari kalau bayi prematur memang dari usia 12 sudah diberikan terus, sehingga pada saat makan, mungkin nanti saya share ada beberapa video di Instagram saya, itu adalah bayi-bayi prematur yang nggak ada kesulitan pada saat makan. Nah, itu karena menurut saya karena juga kadar HB-nya dia terpantau terus gitu ya. Jadi coba dicek HB-nya ya, namanya mungkin dia ada, karena kalau kadar HB-nya rendah itu ya membuat metabolismenya menjadi rendah sehingga juga keinginan untuk makan itu menjadi cepat kenyang gitu. Oke, baik. Kemudian mengatasi anak GTM dokter. Ini tipsnya apa? Padahal tiap hari sudah diberikan menu yang berbeda-beda. Dan kira-kira umur berapa ini ya? Ini tidak ada informasinya. Bunda Nur Aziza mungkin bisa dibantu. Usia berapa babynya mengalami GTM? Ya, jadi kalau dia usianya sudah lebih misalnya 9 bulan gitu ya. Nah, mungkin dia butuh challenging, butuh tantangan gitu untuk tekstur. Kadang-kadang naik tekstur itu juga ditandai dengan dia nggak mau makan makanan yang biasanya dimakan. Coba tambahkan sedikit sesuatu yang menarik gitu ya, yang crunchy gitu biasanya, sehingga dia bisa menggigit, atau misalnya saya kemarin mencoba ya buah itu saya masukkan di freezer, melon dimasukkan di freezer, nah kemudian digigit. Nah itu memberikan sensasi yang berbeda gitu ya dengan makan buah yang nggak serta. Mungkin kadang-kadang itu bisa dipakai untuk atau misalnya bayam tapi ibu goreng gitu ya. Nah jadi dia ada crunchy-nya sehingga membreak kebosanan untuk tekstur
makanan yang biasa dia makan gitu. Atau dia sudah mau makan dengan tangannya sendiri gitu ya. Boleh Ibu pegangkan 1, 8, 9 itu boleh kita mulai latih dengan finger food ya. Misalnya nih, tadi kan misalnya daging ayam. Paha ayamnya ini kan sudah kita rebus dulu. Nah, kemudian dagingnya sudah kita lepas. Nih, paha kan bisa dipegang nih. Kadang-kadang dia suka tuh masukin ke ayam, masukin ke mulutnya. Nah, pada saat dia asik untuk masukkan, nah boleh Ibu sambil disuapin gitu ya. Jadi di trik gitu. Mungkin itu yang bisa. Dan satu lagi yaitu tadi kalau sudah benar-benar GTM, coba cek kadar HB-nya, kadar MCV-nya, apakah dia memang karena banyak saya tuh lihat ibu-ibu yang sebenarnya udah concern banget gitu ya, kayaknya udah diperiksa, ternyata HB-nya bayinya itu 7, 8 gitu. Nah jadi 2 minggu ini dia nggak mau makan dok gitu. Nah ternyata memang biasanya dengan pemberian suplementasi selama 2 minggu baru itu dia menjadi lahap kembali. Baik dokter, kemudian penggunaan formula saat masa MPASI dokter, apakah itu bisa? Artinya kalau anak-anak kan biasanya kan sudah lewat 6 bulan, kemudian ada kekhawatiran ini BB-nya nggak naik-naik gitu dok setelah diberikan MPASI. Nah, apakah boleh diberikan tambahan formula atau memang tetap perlu ada indikasi medis tertentu untuk penambahan formula? Nah, ini memang ada indikasi medis tertentu ya untuk penggunaan formula. Kita ingat bahwa formula itu sangat tinggi gula ya, manis. Kalau nggak percaya, coba aja dengan formula. Rasanya manis banget. Nah, kalau sudah pada saat kita MPASI itu kan kita mengenalkan rasa, mengenalkan tekstur. Jadi dalam proses makan itu ada proses dia mengenal pembauan, indera perasa. Nah, apabila kemudian dia dibelah dengan sesuatu yang manis, coba ya, kalau kita tuh lagi lapar banget gitu, terus ada sekotak susu, karena udah kalap nih, udah langsung kita minum tuh susunya, kira-kira apa yang kita rasakan? Kira-kira Mbak Didi apa rasanya? Langsung kenyang. Ya, langsung kenyang gitu ya. Nah, langsung kenyang ini tentunya akan mempersulit usaha kita untuk memasukkan makanan padat yang kita coba ajarkan kepada si bayi ini. Jadi kalau saya coba dulu gitu ya, kalau dia masih, nah makanya dari 0 sampai 6 itu jangan sampai dia, jadi kalau bayi ASI itu menurut saya gendutan itu agak jarang ya, nggak apa-apa gitu. Untuk saving dia pada saat dia agak-agak nggak doyan makan itu, kalau dia grafiknya masih di garis hijau, naik turun antara garis hijau dan kuning, itu masih nggak apa-apa, karena proses juga untuk belajar itu memang perlu proses, jadi nggak semua bayi langsung lahap gitu. Jadi sebaiknya dicoba dulu ya, Mami ya. Baik, kemudian 2 pertanyaan lagi ya dokter. Ini kalau anaknya tidak mau duduk, ya ada yang mengatakan kan kalau salah satu rule-nya adalah duduk. Nah, kalau anaknya nggak mau duduk, tapi lebih suka dengan nonton TV atau dengan jalan-jalan, ini bagaimana ya dok ya? Dan bagaimana untuk mengembalikan lagi kalau misalnya memang idealnya harus duduk? Nah, bagaimana tipsnya untuk bunda-bunda sekalian? Nah, mungkin itu tadi, apakah ketika duduk itu dia menghadapi, pasti kalau nggak mau duduk dia bosen pasti ya di situ ya. Nah, mungkin boleh Ibu, kalau dia sudah mulai, ini umur berapa ya? Kalau dia sudah mulai duduk dan dia sudah mulai asik dengan menggunakan indera tangannya, misalnya 8, 9 itu dia sudah pandai memegang, boleh berikan dia sendok yang besar sehingga dia bisa menyendok makanannya walaupun tumpah-tumpah, tapi karena besar dia bisa. Nah, mungkin hal-hal seperti itu akan bisa untuk mengalihkan. Tapi kalau dengan TV itu ya sebenarnya tidak dianjurkan ya, karena untuk makan itu dia harus merasakan sebetulnya apa yang masuk. Kalau nonton TV itu dia nggak merasain itu ya, apa yang ada di depannya gitu. Nah itu mungkin yang harus disiasati. Mungkin juga kalau dia sudah bisa tekstur yang lebih, ini boleh pakai tangan gitu. Misalnya dibungkus dengan nori, atau itu yang dia bisa jumput dengan tangannya, kemudian memasukkan sehingga dia menjadi lebih aktif. Kalau dia pasif itu pasti dia ingin badan lain-lainnya yang bergerak. Tapi kalau tangannya dia aktif,
Nah, ini akan mengalihkan dia untuk bergerak dengan badannya tadi. Gitu. Nah, oke, itu tips dari Dokter Dini untuk mengalihkan anak-anak yang sepertinya nggak bisa duduk nih, bisa dialihkan dengan aktivitas yang lain. Kemudian pertanyaan terakhir, Dokter, ada banyak ibu-ibu yang khawatir gimana ya cara menaikkan nafsu makan anak. Nah, ini ada yang coba pakai multivitamin ini, pakai teknik ini, ada juga yang dimasas. Nah, sebenarnya apa sih dok untuk menaikkan nafsu makan anak? Tipsnya seperti apa? Ya, jadi nafsu makan itu kita mesti lihat dulu ya, secara komprehensif ya. Kalau dia secara organ dia nggak apa-apa, ya itu tadi misalnya nggak ada anemia, terus kemudian tidak ada kekurangan zat yang lain, kekurangan zat zinc itu juga membuat anak jadi nggak nafsu makan ya. Terus kemudian hal lain, apakah dia terlalu banyak diberikan makanan lain seperti susu formula yang rasanya manis, itu banyak banget gitu ya. Kadang-kadang takut karena ketakutan dia berat badannya nggak naik, oke, menjadi overdose gitu, sehingga si bayi ini tidak diberikan kesempatan untuk membau. Saya pernah punya kasus nih, sampai dia besar dia hanya bisa minum susu gitu. Jadi ketika dimasukkan makanan itu pertamanya langsung enggak gitu, dia langsung enggak gitu ya, karena dia nggak pernah ngerasain. Terus saya bilang, ini kayaknya memang harus terapi makan. Jadi terapi makan itu dia mulai harus dibangun macam-macam gitu ya. Nah itu mahal loh, itu kalau ke psikolog itu terapi makan tuh mahal gitu. Jadi dia karena dokter, udah dok, oh gitu ya dok ya, iya ini parah banget ini anakmu gitu. Akhirnya ibunya itu setengah. Jadi pertama dok, memang saya masukkan dia dilepeh. Tapi akhirnya dengan begitu, dia akhirnya belajar caranya. Dia belajar rasanya. Begitu 6 bulan berikutnya, dia datang ke tempat praktek saya sudah datang ke terapis makan di psikolog A gitu. Enggak dok, saya kasih makan sendiri. Dan sekarang dia sudah enak makan ikan goreng. Ini anaknya sudah di atas 5 tahun ya. Jadi sebetulnya kita jangan lelah untuk mencobakan gitu ya. Itu proses itu memang yang luar biasa. Saya sangat memahami ibu-ibu bahwa memerlukan kesabaran, memerlukan passion. Jadi jangan gini, ada ya ibu-ibu tuh yang anaknya bisa satu terus dielap-elap gitu. Itu karena apa namanya nggak gemes gitu, nggak mau kotor-kotor gitu, atau meja harus selalu bersih gitu ya. Ini harus selalu bersih, nggak boleh ada tumpang-tumpang. Nah itu kadang-kadang buat anak jadi tidak belajar untuk makan gitu. Biarkan dia merasakan tekstur, biarkan dia cawan musik itu teksturnya lembut banget gitu. Jadi biarkan dia seperti meluncur di tenggorokannya. Oh ya asik gitu ya. Nah itu harus hadir memang ya. Para mas memang harus hadir ketika memberi makan. Jadi kenapa harus kontak mata ke mata untuk balitanya gitu ya, untuk bayinya. Jadi pada saat menyuap itu nggak si mama main apa. Jadi kita juga harus hadir. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si bayi tersebut. Gitu. Oke, luar biasa. Memang kalau kita berdiskusi mengenai MPASI ini sepertinya tidak ada habisnya ya dokter ya, karena selalu ada cerita dari setiap ibu. Iya, kan? Betul. Saya pengen dengar juga loh, nanti komen ya cerita bagaimana tipsnya. Tentunya ini dari masing-masing daerah punya cerita yang lucu-lucu juga gitu ya. Oke, baik. Nanti kita akan saya akan mengumumkan yang tadi kan saya menyampaikan di awal kalau ada 10 door prize bagi 10 penanya terbaik. Tadi Dokter Dini sudah memilih kan. Jadi ada Bunda Nurima, Bunda Gita dari Bandung, Bunda Adila Sidoarjo, Bunda Nisa Surabaya, Bunda Nur Aziza, tidak ada kotanya tadi, Bunda Vivi Banyuwangi, Bunda Jua Malang, Bunda Sarce, Bunda Jelita Jakarta, Bunda Ami Surabaya. Nah, bagi bunda-bunda yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa mengirimkan alamatnya, bisa ditulis di kolom chat ini, supaya nanti kami bisa mengirimkan door prize-nya untuk bunda-bunda sekalian.
Baik, dokter. Terima kasih dokter untuk sharing ilmunya siang hari ini. Pastinya ini bekal buat bunda-bunda yang saat ini sedang persiapan MPASI maupun sudah masuk masa MPASI. Jadi memang tipsnya adalah kalau masa MPASI tadi kata dokter harus banyak sabar gitu ya dokter ya. Nggak pernah putus asa untuk belajar dan belajar seperti itu. Karena memang sebenarnya yang belajar bukan cuma ibunya ya dokter ya. Iya benar, bayi dan anggota keluarga yang lain juga ikut menikmati proses ini gitu ya. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih sudah menghabiskan weekend Sabtu ini bersama dengan RSIA Kendang Sari Group. Kita akan ketemu lagi dalam program-program online talk lainnya. Nanti bisa disimak di Instagram RSIA Kendang Sari maupun RSIA Mer. Baik, terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin untuk menutup acara ini ada satu atau statement close dari Dr. Dini untuk bunda-bunda sekalian sebelum menutup acara. Silahkan Dr. Dini. Bunda, kehadiran Bunda pada siang hari ini sudah merupakan komitmen bagi Bunda untuk memasak empati homemade buat bayi-bayinya. Itu sudah satu langkah 80% keberhasilan untuk bisa memberikan empati terbaik bagi bunda-bunda semuanya. Selamat mencoba dan jangan lelah. Jangan lupa bumbu cintanya ya. Oke, bumbu cintanya itu yang jangan lupa. Baik, tadi ada yang meminta menyebutkan kembali yang pemenang door prize-nya. Adik saya sebutkan kembali, Bunda Nurima, Bunda Gita dari Bandung, Bunda Adila Sidoarjo, Bunda Nisa Surabaya, kemudian Bunda Nur Aziza Nisa tadi Kairu Nisa, kemudian Bunda Nur Aziza, Bunda Vivi Banyuwangi, Bunda Jua Malang, Bunda Sarce, Bunda Jelita Jakarta, dan Bunda Ami Surabaya. Oke, silahkan menuliskan alamatnya di kolom chat. Bisa di direct message juga. Nanti kami akan mengirimkan door prize ke alamat yang tertera. Baik, kalau ada bunda yang tadi mungkin baru mengikuti di tengah-tengah sesi, rekaman dari Zoom ini akan kita tampilkan kembali di Zoom RSIA Kendang Sari maupun RSIA Kendang Sari Mer. Baik, terima kasih sekali lagi kami mengucapkan untuk semua bunda yang sudah bergabung. Kami mohon diri, kami tutup acara ini. Sampai jumpa kembali dalam acara yang lainnya. Oh ya, mohon maaf, kita berfoto dulu saja untuk dokumentasi kami dan kenang-kenangan bahwa hari ini kita belajar bersama dengan bunda-bunda dari seluruh Nusantara. Oke, sebentar. Silakan bunda-bunda yang mau open cam. Oke, silahkan. Di sini di saya ada 4 slide. Mungkin bisa dibantu juga sama teman-teman admin untuk meng-capture. Teman-teman admin siap ya untuk capture. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3 untuk slide 1. Oke, sudah? Pindah slide? Oke. Ditunggu. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam hangat dari kami di Surabaya, Rumah Sakit Bidan Anak Kendang Sari Group.